Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Jariah Hasanah yang beriman. Kiamat atau Doomsday adalah peristiwa akhir dunia yang diyakini oleh berbagai agama dan kepercayaan. Menurut keyakinan yang berbeda-beda, kiamat akan ditandai dengan berbagai kejadian mengerikan, seperti gempa bumi besar, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Ada juga yang percaya bahwa kiamat akan ditandai dengan kebangkitan dari orang mati, dan pembagian antara orang yang baik dan orang yang jahat. Beberapa hari ini dunia berita dihebohkan dengan dipamerkannya kembali jam kiamat atau biasa dibilang Doomsday Clock. Jam ini tak lain merupakan simbol dari potensi kehancuran bumi karena banyak kerusakan. Adalah Bulletin of the Atomic Scientist, pelopor yang mendirikan jam ini pada tahun 1947. Lembaga tersebut dibangun oleh Albert Einstein dan mahasiswa Chicago University. Adapun cara kerja jam kiamat ini pertama kali, jam ini diatur 17 menit menuju tengah malam. Namun bertambahnya kehancuran bumi akibat hal bahaya nuklir, disinformasi, hingga perubahan iklim, yang menjadikan jarum jam mendekat ke angka 12. Setiap tahunnya, Bulletin of Atomic Scientist akan menganalisis keadaan bumi berdasarkan dua hal. Pertama, apakah umat manusia lebih aman dibandingkan tahun lalu? Kedua, apakah kemanusiaan lebih aman selama 76 tahun terakhir? Inilah yang kemudian menentukan posisi jam 2023. Diamati untuk posisi jam tahun 2023, ada beberapa hal yang mengakibatkan jarum jam makin dekat ke tengah malam. Di antaranya, adanya invasi Rusia Ukraina, perubahan iklim, dan juga pandemi yang masih berdampak hingga saat ini. Sejarahnya, orang-orang Eropa pada abad ke-15 dan ke-16, mereka membuat jam kiamat dimaksudkan sebagai alat mekanis yang digunakan untuk menunjukkan berbagai acara yang terkait dengan peristiwa akhir dunia, karena keyakinan tentang kiamat sangat kuat pada saat itu. Pemikiran tentang kiamat sangat erat kaitannya dengan Kristenisme yang merupakan agama mayoritas di Eropa pada saat itu, dan kepercayaan tentang kiamat yang akan segera terjadi sangat kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, pada masa itu juga terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pengembangan mesin jam yang mampu menunjukkan waktu dengan sangat presisi. Ini memungkinkan orang-orang untuk membuat jam yang dapat menunjukkan berbagai acara yang terkait dengan peristiwa akhir dunia, seperti hari kiamat, hari kebangkitan, dan lainnya. Menurut keyakinan Islam, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali dunia ini mengalami beberapa peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau Yaumul Akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Namun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang, kecuali Allah semata. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut, karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisab amal perbuatannya. Berikut rentetan peristiwa yang maha dahsyat sebelum terjadinya hari kiamat. Urutan peristiwa ini dibagi menjadi 8 rentetan kejadian. 1. Keluarnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Persia tergolong dalam suatu suku pada negara Iran. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan. Dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasanya. 2. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai Damaskus, mereka sholat asyar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah, atau Imam Mahdi, sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihi salam, dengan memegang kedua sayap malaikat serta rambut yang basah dan menetes ke bumi. Saat itu semua muslim menyaksikan. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. 4. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-cirinya seperti, mata mereka terlihat sipit namun bola mata mereka terlihat besar.
Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada firman Allah yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya 96-97. 5. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Keluarnya api dari kota Aden. Aden merupakan sebuah kota yang berada di negara Yaman. Bahwa akan ada sumber api yang sangat panas yang dapat membakar apa saja di sekelilingnya. 7. Munculnya 3 gerhana. Gerhana tersebut muncul di 3 bagian bumi. Pertama pada bumi bagian timur seperti Asia, kedua di bagian barat seperti Amerika dan lainnya, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Selain gerhana, pada saat itu juga dibarengi dengan datangnya bencana. Dijelaskan dalam hadis, terjadi gempa besar lalu kemudian terjadi longsor besar di belahan timur bumi. Walaupun keyakinan tentang kiamat berbeda-beda, satu hal yang pasti adalah bahwa kiamat adalah peristiwa akhir yang akan mengakhiri segala sesuatu. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu berusaha untuk hidup baik dan bertanggung jawab, agar siap menghadapi hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.